berilmu, yaitu mengaji ilmu. Karena semuanya harus serba ilmu, beriman harus dengan ilmu, berzikir dengan ilmu, berdagang dengan ilmu. Semua yang kita lakukan adalah ilmu. Tanpa ilmu maka kita akan sesat. Mudah-mudahan malam ini akan saya mengkaji apa sih sebenarnya hidup dan bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan selain Allah, yaitu hamba-hambanya. Mudah-mudahan ini menjadikan keutamaan dan pengertian kita akan menjadikan tolak ukur bahwa kita orang yang lurus atau tidak. Barangkali ada kegelisahan dalam menghadapi satu masalah, mudah-mudahan malam ini terpecahkan. Amin. Amin. Namun perlu kalian sadari bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekatnya dengan Allah maka semakin banyak masalahnya. Kenapa begitu? Pasti Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat dengan Allah, berkasih Allah Subhanahu. Tapi masalahnya beruntun. Ya anaknya meninggal, ya inilah, ya itulah, semua serba kesulitan. Rasulullah SAW itu kalau menghadapi itu sulit sekali, sangat sulit. Jadi Rasul dikaya enak-enak, pengen pun, enggak. Sampai Rasulullah diarak di Taif, diarak, di darat, cincang, sampai dilempari ke batu. Muhammad angkal majnun, Muhammad angkal syirun, Muhammad kamu edan, sirah Muhammad edan sirah. Wow, bocah amal kamu dari Nabi Muhammad sudah dilempar itu Rasulullah itu. Lalu Jibril tidak terima dengan itu. Terima nggak Jibril? Tidak. Ya Rasul, diwalik kuai bumi. Jangan ya Jibril. Mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah. Biarkan kita bersabar. Kalau mereka kau basmi, lalu kepada siapa aku berdakwah? Kata Rasul. Jangan enggak? Sudah. Rasul penuh hinaan itu. Di tengah-tengah pasar, dia sayang sama orang buta, malah orang butanya fitnah terus di mana-mana. Benar enggak? Apa itu? Ambil ngobok. Ngobok. Apa? Ngobok, ambil. Oh, si Arif. Gimana enggak? Banyak masalah. Rasul itu semuanya serba masalah. Kenapa Rasul itu bermasalah terus-terusan? Karena semua masalah ditumpahkan kepada Rasulullah SAW. Masalah yang paling berat itu kepada Rasul. Rasul ditinggalkan orang tuanya semenjak kecil, bahkan masih dalam kandungan. Ditinggalkan kakeknya, ditinggalkan yang menyusuinya, ditinggalkan pamannya. Rasul itu sengsara banget. Giliran berperang anaknya mati semua, anaknya sangat mati kabeh. Kali tinggal di Siti Fatimah saja, ya kan? Bayangin, cucunya dipenggal, diracun Hasan Hussein. Semua itu orang-orang dari Rasul. Lalu ada katakan, kalau begitu nanti kayak kalau begitu bukan Nabi dong, masa Nabi dibegitukan sama Tuhannya, masa Nabi nggak disayang? Ya kan enggak? Kira-kira begitu kan, semua orang. Jadi jangan mengira orang-orang yang dekat dengan Allah itu yang menjadi penuntun agama itu adalah hidupnya enak. Enggak. Kenapa begitu? Supaya umat-umatnya enak. Ada alasan. Alasannya apa? Karena alasan Rasulullah diberikan kehidupannya semua serba kesulitan, supaya setiap kesulitan Rasul apabila nanti umatnya menghadapi kesulitan yang sama, sudah ada jalan keluarnya saat menghadapinya. Kita paham? Saya pun begitu. Jangan dikira saya dekat dengan Allah, saya menjadi pengajar, menjadi pengasuh al-mustajab, lalu saya hidupnya enak. Enggak. Hubungan berbagai malam ini aja saya di berbagai macam timpaan, ya kan? Waktu kemarin ditimpa, bertubi-tubi, ini 2 bulan yang akan keluar. Tapi ini begini. Marah enggak? Senyum saya. Saya santai enggak? Santai. Karena kalau saya tidak diberikan kesulitan, lalu kalian niru kepada siapa ketika menghadapi kesulitan? Saya mau tanya, niru siapa? Jadi niru siapa? Ini belajar di kita terlihat perlawanan kesulitan niru siapa? Lah, niru saya. Jangan garang ini stres, jangan. Itu biasa aja. Iya kan? Santai. Ini adalah sebagai contoh. Kalau saya hidupnya senang tuh udah usah dipelajari, enak teman. 25 miliar mobilnya Alphard Rabin 6 ya bapak kalau dia bapak. Ya kan? Ambil apa? Orang-orang apa? Peluk level pegat kawit mandi pegat orang mandi mohon. Yang sulit itu menghadapi kedaruratan. Ini malam ini sangat darurat dengan kondisional yang sangat ini, persoalan yang sangat ini, saya menghadapi ini, saya harus keluar dari ini. Wah, ya kan?
Mana kamu silat? Dari pagi saya senyum aja enggak? Senyum enggak? Saya baca, saya baca. Tidak ada masalah. Lalu terus saya perlu dipimpin, pokoknya. Jadi saya adalah orang yang pasti nanti akan dipermalukan dengan berbagai macam. Ketika nanti Anda menghadapi satu yang dipermalukan oleh banyak orang, bagaimana cara menghadapi itu? Kan harus diurusnya. Jangan ada nanti seperti orang yang di luar Al-Mustaqim, anjung mobilmu konon, jangan. Itu sama dengan Yahudi kalian, benar nggak? Memang saya adalah contoh daripada kalian. Kenapa? Karena saya pewaris daripada Nabi. Al-ulama tu warasatul anbiya. Jadi saya nggak kaget Pak Haji Fakhruddin, saya begini Pak, tidak apa-apa, santai-santai aja, senyum-senyum saja. Saya cuma ketawa, tapi bisa dagang pulsa senyum, dan sekarang akibatnya anak-anak saya juga semuanya nanti akan timbul menghadapi masalahnya senyum, ya kan? Jangan sabar, tenang aja sabar. Ada pernah manusia lara, ya kan? Menang lara, ya sengsara, gitu apa-apa, tuh mati semua itu lah. Kira-kira paham ya? Jadi jangan mengira kalau orang-orang yang duduk menjadi contoh seperti ini, wong bisa ngomong, kudu bisa lakoni, ya, gitu loh. Makanya saya dari awal saya sudah katakan, kenapa saya ngaji tidak bayar, saya di panggung tidak bayar, kalau di majelis itu tidak bayar, saya malam bayar ustaz dan lain-lain. Karena saya sebagai contoh nih, kalau pendai itu seperti ini, jadi kalau ada kesulitannya seperti ini ngadepinya, gitu kan? Saya mencontohkan kepada Nabi, cintailah Rasulullah SAW yang sesungguh-sungguhnya. Makanya ketika muludan saya pada ngetok duit, jangan ngetok duit. Umat beli gablek duit, kita beli gablek duit. Umat yang ngetok duit, jangan ngetok duit. Duduk uang umatnya pada ngetok duit, kalau di golongan kiai itu oli duit, itu daripada kalau kan ngomong daripada. Saya tidak mau begitu, tidak mau. Saya harus yang sebenarnya sebagaimana sifat Rasulullah saya lakukan. Kalau kata Rasul, katanya Rasulullah gondrong. Rasulullah katanya imamah. Benar nggak? Rasulullah ganteng. Rasulullah berceramah. Rasulullah rabi papat jangan kita setengah telur lah. Rasulullah anak kesana kita pitu. Ya dibeli di kafe orang di kafe mana nambah rabi baik kurang ini perangkatnya udah selesai, tidak ada masalah. Saya mau tanya kalau kita tahu ngaji tahun berapa kamu saya? 2000. Tahun 2002. Pernah nggak saya sedih? Ya, salah. Saya tuh sedih itu kalau dengar Muhammad, saya dengar Allah saja saya nangis. Saya kalau lagi makan saya dengar Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya nangis. Kalau sholat Jumat saya nangis. Berarti air matanya udah nangis. Nangis sedih saya kalau saya sholat, kalau saya sholawat nangis. Selain itu enggak. Sekali penyawa di hadapan saya enggak sedih. Enggak itu. Jadi saya sedih itu kalau dengar itu aja, saya banyak orang kayak dosanya. Itu adalah kredibilitas. Jadi Anda jangan menduga kalau orang yang dekat dengan Allah tidak bermasalah, super masalah, karena untuk menjadi contoh. Allah memberikan kenikmatan itu harus melewati kesakitan. Allah berikan kebahagiaan harus melewati penderitaan supaya bahagianya benar-benar total, ya kan? Kalau Allah berikan kesenangan, maka kalian harus menghadapi kesulitan, kan gitu, kesukaran. Kalau Anda diberikan kecerdasan, pasti Anda menghadapi kesukaran. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang yang kuat, tidak cengeng kayak gitu. Oke? Baik, saya akan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi Muhammad. Kita kira